Penyakit kelamin bikin wanita susah hamil. Awas, ini yang wajib wanita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Bicara soal kehamilan, banyak pasangan yang pasti setelah menikah ya, itu mendambakan bisa punya momongan, ya kan? Tetapi tahu nggak sih, kalau ada beberapa faktor nih yang bisa bikin sulit hamil. Salah satunya yang sering terlewat itu adalah penyakit kelamin atau infeksi menular seksual pada wanita. Jadi, penyakit kelamin ini bukan cuma soal ruam atau gatal aja ya teman-teman. Kalau nggak diobati dengan serius, infeksinya itu bisa menyebar dan juga bisa merusak organ reproduksi wanita. Akibatnya apa? Tentu saja bisa bikin kesulitan untuk hamil atau bahkan terjadi suatu infertilitas atau kemandulan. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas bagaimana penyakit kelamin ini bisa menyebabkan seorang wanita sulit hamil jika tidak diobati. Dan apa saja yang harus kamu tahu. Ini penting banget ya buat semua wanita, buat pasangan juga. Ditonton sampai habis ya. Ayo kita kenalan dulu dengan penyakit kelamin atau IMS. Wanita hebat, penyakit kelamin atau infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang menular melalui kontak seksual. Ada banyak jenisnya, seperti chlamydia, gonore ya udah sering didengar ya, sifilis, herpes genital atau infeksi virus HPV, human papillomavirus, dan HPV ini banyak banget jenisnya dan masih macam-macam yang lainnya banyak. Yang bahaya, seringkali IMS ini tidak menunjukkan gejala di awal. Jadi, banyak wanita itu nggak sadar nih kalau dirinya sudah terinfeksi. Ketika tidak diobati, bakteri atau virus penyebab IMS ini bisa jalan-jalan di dalam tubuh dan bisa merusak organ-organ penting, terutama organ reproduksi wanita. Dan disinilah masalahnya. Muncul ketika ingin memiliki keturunan. Bagaimana penyakit kelamin ini bisa bikin seorang wanita itu mengalami kesulitan untuk hamil? Apa sih alasannya? Ada beberapa teman-teman alasannya. Yang pertama, IMS itu bisa merusak saluran telur atau tuba falopi. Dan ini adalah penyebab paling umum seorang wanita sulit hamil. Dan infeksi seperti chlamydia atau gonore yang tidak diobati itu bisa naik dari area misfi ke rahim dan kemudian masuk ke saluran telur atau ke tuba falopi tadi. Dan infeksi ini bisa menyebabkan peradangan parah dan pembentukan jaringan parut di saluran telur. Akibatnya saluran telur itu bisa tersumbat atau bisa rusak secara permanen. Padahal saluran telur ini penting banget nih untuk tempat bertemunya sel telur dan juga sel sperma atau untuk suatu kehamilan itu terjadinya biasanya di saluran telur serta jalur sel telur yang udah dibuahi tadi untuk menuju ke rahim. Dan kalau rusak ya jelas ya kesulitan untuk hamil atau kehamilan itu menjadi sulit. Penyebab yang kedua, penyakit radang panggul atau PID. Jadi IMS yang nggak diobati itu sering berkembang menjadi penyakit radang panggul ini. Jadi PID itu adalah suatu infeksi serius pada rahim, pada saluran telur dan juga pada ovarium. PID ini bisa menyebabkan nyeri panggul kronis, kerusakan organ reproduksi, serta infertilitas atau kemandulan tadi teman-teman. Yang ketiga, IMS itu bisa mempengaruhi rahim dan juga ovarium. Infeksi yang menyebar dan juga peradangan kronis di area panggul itu bisa mempengaruhi kesehatan rahim dan juga ovarium. Meskipun jarang ya menyebabkan kerusakan secara langsung seperti pada saluran telur, kondisi ini tetap bisa nih mengganggu fungsi normal rahim. Seperti fungsi normal rahim untuk menanamkan si embrio, untuk penempelan ya atau proses implantasi, atau bisa juga mengganggu proses ovulasi di area ovarium. Yang keempat, menyebabkan kanker serviks. Ini biasanya dari HPV, salah satu jenis human papillomavirus. Itu yang nggak diobati itu bisa menyebabkan perubahan sel-sel di leher rahim atau di serviks, atau biasa kita kenal dengan kanker serviks, yang memang jika dibiarkan itu bisa berkembang menjadi suatu keganasan ini teman-teman.
Kanker serviks dan pengobatannya, misalnya pengangkatan rahim atau dicampur dengan radiasi, itu tentu saja akan mempengaruhi kemampuan seorang wanita untuk hamil secara signifikan. Semoga kita dihindari ya dari penyakit yang berbahaya seperti itu. Kemudian yang kelima, komplikasi kehamilan atau penularan ke bayi. Jika wanita hamil dengan IMS yang tidak diobati karena dia nggak sadar ya kalau sedang mengalami suatu infeksi IMS, ada resiko tinggi terjadinya keguguran, terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, kelahiran prematur, berat lahir rendah, hingga penularan infeksi ke bayi pada saat lahir. Nah, penularan ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius pada bayi, seperti infeksi mata, pneumonia, bahkan kerusakan otak, atau sampai ke kematian, teman-teman. Oke sahabat sehat, karena banyak sekali ya IMS ini tidak bergejala di awal, terutama pada wanita. Jadi penting banget untuk peka terhadap perubahan pada tubuh kamu. Gejala umum IMS pada wanita itu ada di antaranya teman-teman. Ini, pertama ya, catetin ya. Keputihan tidak normal, berubah warna atau ada aroma yang nggak sedap, juga berubah konsistensinya. Kemudian yang kedua, nyeri atau rasa terbakar pada saat buang air kecil. Yang ketiga, gatal, ruam, luka, atau mungkin ada benjolan nih di area kelamin. Yang keempat, nyeri di bagian perut bawah atau di bagian panggul. Itu bisa terjadi suatu PID, udah mulai terjadi PID. Yang kelima, perdarahan di luar siklus haid. Yang keenam, nyeri pada saat berhubungan seksual. Jadi kalau memang teman-teman memiliki 6 gejala tersebut, konsultasi ke dokter. Nah, kapan wajib periksa ke dokter? Jadi segera periksa ke dokter kalau kamu seperti tadi mengalami salah satu dari 6 gejala tadi. Yang kedua, jika kamu berencana hamil dan memiliki riwayat hubungan seksual yang beresiko, sebaiknya lakukan screening IMS terlebih dahulu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, jika kamu kesulitan hamil tanpa sebab yang jelas, biasanya dokter pasti akan merekomendasikan screening IMS sebagai salah satu langkah awal untuk diagnosis. Jadi teman-teman ya, kesimpulannya itu jangan pernah menyepelekan penyakit kelamin atau IMS ini. Dampaknya terhadap kesuburan wanita itu bisa sangat serius, bahkan bisa menyebabkan infertilitas yang permanen jika tidak diobati secara dini. Pencegahan itu adalah tetap ya yang terbaik. Setia pada satu pasangan, baik wanitanya, baik prianya. Gunakan kondom secara konsisten dan juga benar pada saat berhubungan seksual. Lakukan screening rutin jika kamu memang beresiko, terutama jika kamu aktif secara seksual. Dan vaksinasilah HPV. Ini sangat direkomendasikan untuk mencegah kanker serviks dan yang paling penting, jika ada gejala atau kecurigaan, segera periksakan diri ke dokter. Pengobatan dini itu bisa mencegah kerusakan organ reproduksi dan menjaga peluang kamu untuk bisa tetap hamil ya teman-teman. Apakah teman-teman ada pengalaman yang ingin kamu bagikan? Boleh silakan dibagikan di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Stay healthy, stay positif dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya untuk di like, share, dan juga subscribe untuk informasi kesehatan menarik wanita lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.